Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Terima kasih yang udah support channel saya. Ada seorang adik yang DM saya, dia sedang berjuang untuk lulus tes P3K karena dia sudah beberapa kali untuk mencoba tes dan gagal. Gimana sih caranya membuat listnya? Saya nggak tahu, membuat list aja dari awalnya apa gitu, kata dia. Oke, yang pertama, kalian harus tahu tujuan kalian itu apa, target kalian itu apa. Seperti adik ini misalnya mau lulus P3K, kemudian tadi 2 kali gagal. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah analisa. Saya itu suka analisa. Jadi misalnya saya gagal dulu, pas 2018 saya itu masih gagal untuk tes CPNS. Kemudian di 2019 saya buat analisa. Analisa kenapa saya bisa gagal, gitu kan? Apa yang harus saya perbaiki? Nah, yang pertama kalian harus menggunakan teknik analisa SWOT. Ya, strength, pasti tahu dong ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength itu adalah kekuatan. Kekuatan kamu di mana? Kelebihan kamu di mana? Kemudian kelemahan. Kelemahan kamu apa? Kekurangannya apa? Opportunity, kesempatan. Kesempatannya apa nih? Kesempatan yang harus kita buat untuk memaksimalkan tujuan kita itu apa gitu. Kemudian kegagalan. Kenapa bisa gagal gitu? Yang menyebabkan gagal itu apa? Nah, misalnya kalian buat nanti ya, kayak S, W, O, T seperti ini, ada 4 kolom, strength, kekuatan atau kelebihan kamu, kemudian weakness, yaitu kelemahan atau kekurangan kamu, kemudian opportunity, kesempatan kamu, apa yang harus dilakukan, apa yang bisa dilakukan, apa yang harus dikerjakan, peluang-peluang apa, seperti itu ya. Kemudian threat, kenapa bisa gagal. Jadi dari situ tuh kamu pelajari, misalnya, saya itu bosan gitu, atau baru baca sebentar aja udah ngantuk gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan? Itu harus kamu cari jalan keluarnya. Jadi, yang pertama analisa dulu kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa, kemudian kesempatannya apa, peluangnya apa, kemudian kegagalannya bagaimana bisa gagal, kenapa bisa gagal. Nah, setelah kamu analisa semuanya, kamu bisa buat daftar dengan analisa ini gitu. Nah, daftar yang pertama yang harus kamu lakukan apa? Misalnya kamu tadi baru baca sebentar udah ngantuk, buat list daftar yang harus dilakukan. Jangan ngantuk. Gimana caranya? Lakukan hobi dulu misalnya. Misalnya olahraga. Nah, olahraga dulu, habis itu belajar lagi. Kalau saya, setiap habis sholat, saya belajar. Jadi nggak ngantuk. Habis sholat subuh, udah tuh segar. Belajar, sebentar aja, nggak usah lama-lama, 1 jam. Cukup. Dah, habis itu beraktivitas lainnya. Apa yang kamu lakukan, misalnya sarapan. Setelah itu, sholat duha. Habis sholat duha, belajar lagi segar pikirannya. Insya Allah itu tips yang saya lakukan selama ini ya. Saya biasanya pada saat habis duhur, belajar, setelah itu kalau otak mumet atau ngantuk, saya itu lakukan hobi. Misalnya kalau dulu hobi saya kan baca komik, kalau sekarang saya suka main game teman-teman. Kalau pengalaman saya di 2019 kemarin lulus PNS itu saya main game. Jadi abis belajar saya main game. Banyak game di handphone saya itu, ada game Comfort Fashion. Tetap ada refresh-nya. Kemudian setelah kamu buat analisa kegagalan kemarin, kamu perbaiki. Kamu buat list kan, kamu perbaiki. Apa yang bikin saya gagal kemarin gitu kan. Saya kurangnya apa? Berdasarkan pengalaman saya pada saat sebelum lulus PNS sekarang, di 2018 itu kan saya gagal. Saya gagal hanya terpaut 1 poin tidak lulus. Misalnya pemenangnya kan poinnya 350 gitu kan. Saya itu 349 gitu. Kurang 1 poin kan sedikit lagi, sayang sekali. Dari situ tuh kita pelajari kenapa bisa begitu gitu kan. Apa kesalahannya, apa kekurangannya. Kayaknya udah maksimal nih. Tapi ternyata belum maksimal. Jadi saya buat daftarnya, saya sudah lakukan ini. Nah, apa salahnya? Cari lagi, analisa lagi. Jadi pada saat di 2018 itu saya kurang melatih diri atau kurang try out gitu. Jadi di 2019, pengalaman itu saya gunakan, saya mulai latihan. Jadi saya udah nggak banyak membaca lagi, saya latihan saja gitu. Saya lakukan saja sampai benar-benar bisa. Ada 100 soal, saya kerjakan. Kan itu ada aplikasi real time ya, nilainya kan langsung keluar itu kan. Pada saat kita mau kerjaan, oh nilainya masih 50. Dipelajari itu yang salah, yang udah benar, dibaca lagi, oh ya benar, oh ya benar.
Yang udah benar tetap diasah gitu kan. Yang salah tuh diperbaiki. Oh ya, ini yang salah nih. Setelah yang salah itu dipelajari, saya coba lagi nih. Jadi pada saat kita salah, gagal, coba lagi. Nah, apa yang kurang? Terus coba lagi gitu. Terus belajar, karena kita nggak tahu sebenarnya soalnya bagaimana gitu kan. Soal ujiannya itu seperti apa, kita hanya harus mempersiapkan diri dengan baik. Jadi, walaupun pada saat kita tryout kita sudah mendapatkan nilai yang bagus, belum tentu pada saat ujian yang sebenarnya kita mendapatkan nilai yang seperti itu. Maka dari itu, harus terus mengasah kemampuan kita, harus terus belajar di mana kesalahan kita dan memperbaiki apa yang salah. Itu sama halnya dengan kehidupan kita juga, teman-teman. Hidup ini sebenarnya tidak pernah kita berhenti dari ujian, semua kita diuji. Nah, ujian itu seperti kita waktu di sekolah. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri kita. Kita tidak perlu bersaing dengan orang lain, kita tidak perlu bersaing dengan siapapun. Kita hanya perlu bersaing dengan diri kita sendiri. Kenapa kita bersaing dengan diri kita sendiri? Iya, karena yang harus kita menangkan adalah diri kita sendiri. Misalnya kayak kemalasan, keraguan-raguan, kurang optimis. Tanamkan di dalam diri kita bahwa kita harus mengalahkan sifat-sifat negatif kita. Ya, saya memang nggak sempurna. Kita tidak ada yang sempurna ya. Kita ini sampai habis umur kita itu tetap kita harus belajar. Manusia itu tempatnya salah gitu kan. Kita memang selalu berbuat salah. Bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan itu, itulah yang paling penting. Jadi untuk tips dan trik tadi membuat daftar, list, target. Nah, itu sudah saya share ya. Yang pertama adalah analisa, yang kedua adalah buat daftar apa yang harus dilakukan dengan analisa tadi, dengan hasil analisa tadi. Kemudian targetnya berapa? Targetnya itu gimana cara mencapainya adalah dengan banyak-banyak latihan. Saya itu orangnya yang serius ketika ingin mencapai sesuatu, saya itu fokus. Selalu saya itu membuat perencanaan dan analisa, catatan-catatan, apapun yang saya lakukan itu baik dalam pekerjaan, baik dalam kehidupan, dan dalam kehidupan percintaan pun saya buat itu tentang analisa-analisa seperti itu. Tapi kan tetap saja ujung-ujungnya kan kita harus tawakal, harus berserah kepada Allah. Jadi yang pertama itu kita harus punya keyakinan dulu di dalam hati untuk mencapai suatu tujuan itu gitu, apapun itu. Ya, baik kehidupan, baik dalam percintaan, baik dalam apapun, pekerjaan, sekolah, apapun itu. Nah, jadi menurut saya apa yang saya lakukan itu udah benar ketika saya sudah melakukan yang maksimal yang saya bisa buat gitu. Nah, sampai saya berhenti di titik di mana saya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, yang di mana saya udah tinggal berserah aja kepada Allah. Pada saat ingin mencapai sesuatu, saya itu selalu serius, fokus, dan selalu berusaha maksimal. Jadi itulah menurut saya ikhtiar yang terbaik gitu. Pada saat saya sudah melakukan apa yang saya bisa dengan maksimal, dengan usaha terbaik saya, dan itu ternyata gagal, ya sudah gitu, saya tidak ada penyesalan lagi gitu. Untuk sesuatu yang saya impikan, ketika saya menginginkannya, saya tidak melakukan dengan maksimal, saya setengah-setengah, saya tidak mau menyesalkan itu. Jadi menurut saya, pada saat kita ingin mencapai sesuatu, kita harus punya mimpi besar dulu ya. Kita harus punya mimpi besar, kita harus sungguh-sungguh, kita harus fokus, kita harus tekun, dan ikhtiar yang maksimal. Jangan kita bilang kita sudah ikhtiar, kita sudah berusaha, tapi usahanya itu nggak maksimal gitu. Saya memang orangnya bukan yang setengah-setengah, saya orangnya yang 100%. Saya orangnya nggak setengah-setengah, nggak pernah setengah-setengah. Saya nggak main-main orangnya, memang orang yang serius gitu. Dan kadang-kadang ada orang yang, udah usaha, udah usaha, udahlah. Kalau nggak bisa ya udah. Nah, kalau saya nggak, saya coba. Kalau udah betul-betul saya tidak bisa melakukan apapun lagi, baru saya berserah kepada Allah. Saya nggak tahu ya itu negatif atau positif menurut kalian gitu. Tapi menurut saya itulah yang sering saya lakukan dan memang seperti itulah saya. Memang ketika saya gagal, ketika Allah tidak memberikan apa yang saya inginkan dengan usaha saya maksimal, memang saya itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi di saat saya jatuh, ingat ya teman-teman, di saat kita jatuh sejatuh-jatuhnya, di saat kita down, terpuruk seterpuruk-puruknya, kita kemana? Mengadunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, terima kasih karena Allah itu selalu menjadi penenang buat saya. Saya ini sering gagal, bukan nggak pernah gagal. Pada saat saya jatuh, saya itu mengurung diri di rumah, saya hanya berpikir
apa kesalahan saya? Pertama, di fase pertama itu saya berpikir penyesalan. Menyesalan, saya sudah berkorban selama ini, saya sudah melakukan maksimal, menangis gitu, menangis. Saya itu kalau bisa dibilang kalau saat kecewa itu tangisannya seember-ember ya. Jadi pada saat sholat, orang mungkin berpikir saya itu kalau mengurung diri di rumah itu nggak ngapa-ngapain, tidur seharian. Tidak. Saya itu mengurung diri di rumah itu adalah untuk healing ya. Buat saya itu menyendiri adalah healing. Malah kalau saya keluar dengan orang-orang itu menghabiskan energi saya. Jadi kalau misalnya saya sedang kecewa, sedang terpuruk, sedang down, saya berdiam diri di rumah, kemudian saya sholat, saya mengadu kepada Allah, di situ saya menumpahkan segala kekecewaan, kekesalan kepada Allah, walaupun pada saat itu nggak tiba-tiba langsung kayak membalikkan telapak tangan, hilang kesedihannya, tidak. Habis sholat, nangis lagi. Habis sholat, nangis lagi. Itu butuh waktu. Jadi perjuangan untuk menghilangkan kekecewaan di dalam diri saya ini, bisa saya bilang saya butuh waktu sekitar sebulan. Di awal pertama kecewa itu saya mengurung diri, tidak keluar, tapi saya sholat, saya mengadu kepada Allah, malah sholat saya itu makin rajin. Dari sholat wajib, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat hajat, sholat taubat, sholat witir, sholat apalagi semua saya lakukan pada saat saya mengurung diri tersebut. Dan saya di situ itu berpikir, saya sambil berserah, saya sambil memasrahkan segalanya, saya sambil menumpahkan kekecewaannya, menumpahkan kemarahannya, itu dengan menangis. Kemudian hati tenang, baca Quran, tenang. Setelah baca Quran, nggak tenang lagi, nangis lagi. Kemudian sholat lagi, nangis lagi. Lihat ceramah Ustadz, nangis lagi, sholat lagi. Saya mengalami penolakan, tidak terima. Saya tidak terima itu, saya tidak terima dengan kekecewaan itu pada saat di fase pertama. Saya coba lagi itu, misalnya, apalagi yang harus saya lakukan, masih bisa gitu kan. Saya coba lagi, usaha lagi gitu kan, ternyata nggak juga, gagal juga. Terus nangis lagi, menyendiri lagi, 2 minggu saya menyendiri kan. Dengan berpikir, nangis, marah, kecewa, semua saya tumpahkan ke sajadah. Setelah minggu ketiga saya mulai agak reda sedikit. Setiap kali kita setelah baca Quran, ternyata Allah selama ini sayang kepada kita, maka kita diuji. Allah rindu selama ini kepada kita, maka kita diberikan ujian. Allah itu punya maksud tertentu, mungkin bukan saat ini kamu mendapatkannya, mungkin di kemudian hari. Pemikiran-pemikiran yang positif mulai muncul di minggu-minggu ketiga, minggu keempat. Sampai akhirnya ada kerelaan yang benar-benar 100% ridho terhadap takdir. Setiap orang itu punya cara-cara healing terbaik menurut versinya masing-masing ya. Jadi kalau versi saya sih seperti itu, dan bagi yang menganggapnya positif ya silahkan, bagi menganggapnya negatif ya silahkan gitu ya. Beginilah saya, dan saya tidak memaksa orang menganggap saya positif gitu. Begitulah pengalaman saya, semoga dapat menginspirasi dan memotivasi dan bisa diambil pelajaran positifnya dari cerita-cerita saya. Yang negatif-negatifnya boleh dibuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.